Bab 1581, Inkubasi Telur Suci, subscribe dulu Penatuaya. Hansen tidak kembali. Dia memindahkan perisai yang rusak parah untuk menutupi punggungnya, dan pada saat yang sama, dia menamparkan telur suci dengan tangan kirinya. Dua suara bergema pada saat bersamaan. Destroyer Wolf meninggalkan 3 bekas luka dalam pada perisai dengan cakarnya, menusuk hampir seluruhnya melalui perisai. Namun, tidak seperti yang diharapkan Hansen, telur suci itu tidak memberikan kekuatan magnet padanya, tapi juga tidak terpisah dari Raja Naga Bergulir dan Naga Hitam. Sebagai gantinya, telur suci, Raja Naga Bergulir, dan Naga Hitam semuanya berputar pada saat yang bersamaan. Ketiganya jatuh ke kolam hitam. Mereka tenggelam, memercikkan air gelap kemana-mana. The Destroyer Wolf terkejut ketika melihat bahwa Hansen tidak tertarik pada telur suci. Kemudian meraung dan berlari ke arah Hansen lagi. Hansen mengelak sambil mencoba memikirkan metode untuk mempertahankan diri dari serigala penghancur, tetapi tidak ada yang terlintas dalam pikiran. Aku harus pergi ke Destiny's Tower sekarang. Hansen tahu bahwa jika dia terus melakukan ini, dia akan terbunuh tidak lama lagi. Kesempatan terbaik baginya untuk bertahan hidup adalah dengan menggunakan teknik Blood Legion dan Destiny's Tower sebelum terlalu banyak energinya dikonsumsi. Sebelum Hansen dapat mengaktifkan teknik tersebut, air di kolam hitam tiba-tiba melonjak ke atas. Kekuatan yang menakutkan keluar dari kolam hitam. The Destroyer Wolf dan Hansen keduanya menghindar dari percikan air kolam hitam. Pada saat yang sama, mereka melihat ke kolam hitam, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Aliran cahaya hitam muncul dari kolam hitam seperti matahari yang keluar dari gerhana, dan kemudian cahaya melayang di atas air. Kekuatan mengerikan itu datang dari aliran cahaya hitam, dan seluruh gua ditutupi oleh sensasi kematian. Cahaya hitam berangsur-angsur mundur, tetapi kekuatan kematian menjadi semakin kuat. Setelah lampunya hilang, Hansen kehilangan detak jantungnya setelah melihat apa yang muncul. Seorang wanita cantik keluar dari kolam hitam. Dia mengenakan baju besi hitam dan membawa busur hitam panjang. Dia memiliki sepasang sayap hitam seperti burung gagak, dan rambutnya gelap seperti tinta sementara matanya dalam seperti jurang. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang indah namun ganas, seolah-olah dia adalah malaikat yang turun ke neraka. Akhirnya diinkubasi. Mata The Destroyer Wolf bersinar seperti orang gila. Itu berhenti melawan Hansen dan bergegas menuju betina yang baru saja menetas dari telur suci. Hansen tidak bergerak menuju telur itu. Bukan karena dia takut tidak bisa mengalahkan Destroyer Wolf, tapi kekuatan kematian yang datang dari wanita itu terlalu mengerikan. Bagi Hansen, wanita itu lebih menakutkan daripada Destroyer Wolf. Mungkin Destroyer Wolf sudah cukup mempersiapkan diri sehingga ia mengira bisa mendapatkan sesuatu dari wanita itu, tetapi untuk Hansen, dia tidak berpikir dia bisa mendapatkan kekuatan apapun darinya. Wanita itu melayang di atas kolam hitam. Meskipun matanya terbuka, matanya tampak hampa, seolah dia tidak memiliki jiwa. Serigala penghancur membuka mulutnya lebar-lebar, dan dia menggigit leher wanita itu dengan taringnya yang seperti duri. Gigi putih itu sebenarnya berlubang di dalamnya. Saat mereka menggigit leher wanita itu, darah memenuhi gigi serigala, mewarnai mereka menjadi hitam. Darah wanita itu sebenarnya berwarna hitam, yang membuat Destroyer Wolf semakin bersemangat. Itu menggigit lebih dalam dan lebih keras ke lehernya sehingga bisa menyerap kekuatan lebih cepat. Wanita itu sepertinya merasakan sakit. Dia mengerutkan kening, dan semacam pikiran akhirnya muncul di matanya yang gelap. Lebih, aku ingin lebih. Aku ingin gen yang paling sempurna dan paling kuat, serigala penghancur menghisap saat dia meraung dengan ganas. Tubuh wanita itu tampak sangat kokoh. Gigi serigala hanya bisa masuk sedikit lebih dalam, dan semakin keras giginya, semakin sulit. Namun, darah hitam terus membanjiri taring Destroyer Wolf, dan pada saat yang sama, asap hitam keluar dari bulu serigala putihnya. Tubuhnya sepertinya mengalami beberapa perubahan. Hansen terkejut. Manusia, makhluk, atau bahkan roh dapat berevolusi dengan memakan daging dan darah makhluk. Namun, meskipun memakan daging makhluk dapat memperkuat gen seseorang, gen dari tubuh asli akan selalu menjadi fondasinya. Perubahan yang dialami Destroyer Wolf sedikit berbeda. Tubuhnya sepertinya telah menerima gen asing secara lengkap, dan tubuhnya mengalami beberapa perubahan yang seharusnya tidak terjadi. Asap hitam dari Destroyer Wolf semakin padat, dan bulu aslinya yang putih telah berubah menjadi gelap gulita. Daging di punggungnya dipelintir seolah-olah ada sesuatu yang akan menjulur dari tulang punggungnya. Hansen tidak tahu harus berbuat apa. Dia berpikir bahwa makhluk menakutkan seperti wanita itu akan melawan serigala penghancur sampai mati, namun dia tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana, membiarkan serigala penghancur menghisap darahnya. Saat serigala penghancur meminum darahnya, kekuatannya menjadi lebih kuat. Meskipun ekspresi wajah wanita itu sedikit berubah, dia tetap mengambang di sana tanpa reaksi yang sebenarnya. Setelah sekian lama, darahnya pasti hampir terkuras seluruhnya, dan sekarang sudah terlambat baginya untuk bereaksi.
Meskipun dia terlihat seperti dewi, dia hanyalah bayi yang baru lahir. Dia mungkin tidak memiliki cukup kecerdasan untuk mengetahui apa yang terjadi, pikir Hansen. Setelah beberapa saat, daging di punggung Destroyer Wolf meledak, dan darah bercipratan di mana-mana. Sepasang sayap berdarah terentang. Sayapnya tampak mentah dan berdarah, karena bulu masih tumbuh di atasnya. Namun, sayapnya tumbuh dengan cepat, dan menjadi gelap sampai menyerupai sayap wanita itu. Kekuatan yang kuat, menarik Destroyer Wolf serakah, dan terus menghisap sampai menguras semua darah wanita itu. Setelah itu, ia mencabut giginya dan meraung ke langit. Tubuhnya ditutupi dengan api hitam yang memancarkan kekuatan kematian, dan sayapnya terbentang lebar di belakangnya. Saat dia meraung, sayap hitamnya mengeluarkan perasaan kematian juga. Adapun wanita yang telah tersedot kering, dia jatuh ke lantai gua seperti boneka tak bernyawa. Matanya masih terbuka seperti lubang hitam, tapi tidak ada kekuatan hidup dalam dirinya. Mungkin dia sudah mati. Hansen menghela nafas dan bergegas menuju air di atas gua. Dia sudah benar-benar kehilangan kesempatannya. Destroyer Wolf telah selesai bergabung, dan itu lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kekuatan sebelumnya sangat menakutkan. Teknik Legiun Darah Hansen hanya bisa bertahan sebentar, jadi dia tidak ingin mengambil risiko apapun sebelum dia yakin bisa mengalahkan Destroyer Wolf dalam waktu singkat. Apakah kamu mau pergi? Destroyer Wolf mencibir, mengguncang sayapnya, dan menembak ke arah Hansen dengan kekuatan maut yang menakutkan. Bab 1582, Pukulan Darah. Hansen mengerutkan kening, dan pipa sepanjang 3 kaki yang tampak seperti terbuat dari batu abu-abu muncul di tangannya. Pipa batu itu adalah inti Geno yang disebut Blow Blood yang diperoleh Hansen dari Gosai. Dia telah menggunakan inti Geno Real Blood untuk mematahkan batasannya, jadi kedua inti Geno telah duduk tidak digunakan di Laut Jiwa. Hansen hampir melupakannya, sampai dia mendengar suara di kepalanya. Memperoleh tiup darah inti Kaisar Geno. Hansen kemudian menemukan bahwa pembatasan pada Blow Blood telah dihapus oleh Real Blood, dan inti Kaisar telah diaktifkan sehingga Hansen dapat menggunakannya kapan saja. Hansen perlu menggunakan teknik Blood Legion untuk memanggil Destiny Stoller, jadi dia tidak akan bisa menggunakan inti itu untuk waktu yang lama. Sekarang dia memiliki inti Geno Kaisar lain, sudah waktunya bagi Hansen untuk melihat betapa bermanfaatnya itu. Jadi Gosai tidak berbohong. Itu memang inti Geno Kaisar, bisik Hansen, mengangkat Blow Blood di tangannya. Fakta bahwa macan kumbang itu mengatakan yang sebenarnya agak mengejutkan. Dia melihat Destroyer Wolf mendekatinya, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir lagi. Hansen memasukkan kekuatannya ke dalam Blow Blood, dan dia menggunakannya seperti pisau. Dia berlari menuju Destroyer Wolf dengan itu. Sial! Kekuatan yang menakutkan menghantam Blow Blood, dan Hansen kehilangan cengkeramannya pada inti Geno. Itu terbang keluar dari tangannya. Hansen juga menabrak gunung di belakangnya, meludahkan darah. Apakah itu benar-benar inti Kaisar Geno? Mengapa itu sama sekali tidak berguna? Hansen sangat kesal. Inti Geno tampaknya tidak memberikan manfaat apa-apa baginya. Selain menjadi begitu kokoh sehingga bahkan gigi serigala penghancur tidak dapat mematahkannya, itu tidak menggunakan kekuatan yang luar biasa, dan bahkan lebih rendah dari pedang taya milik Hansen. The Destroyer Wolf tidak memberi Hansen kesempatan untuk berpikir. Itu melesat ke arah Hansen dalam sekejap. Dengan kekuatan kematian dan ruangnya, itu mencapai dada Hansen. Weng! Hansen memanggil menara takdirnya. Setelah suara yang mengejutkan, tiup darah terbang dari tanah dan menembak ke arah Hansen seperti anak panah. Serigala penghancur merasakan ada sesuatu yang terbang ke arahnya dengan energi yang luar biasa. Itu menyerang Hansen dan mencoba menghindar. Blow Blood jatuh ke telapak tangan Hansen. Blow Blood beriak dengan kekuatan. Hansen meraihnya dengan tangannya, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Serangan itu telah membuktikan bahwa Blow Blood tidak boleh digunakan seperti pedang atau pedang biasa, jadi Hansen tidak tahu bagaimana menggunakannya secara instan. Mengapa inti Geno dari Kaisar Minuman Darah di tangan kamu? Dan mengapa ini diaktifkan? Ketika Destroyer Wolf mengidentifikasi Blow Blood, itu tampak terkejut. Drink Blood Emperor sangat terkenal, dan Blow Blood telah menjadi salah satu dari 10 Geno Core di tempat kudus. Destroyer Wolf bukanlah orang asing di sana, sebaliknya, makhluk itu agak terintimidasi olehnya. Namun, itu hanya takut sebentar. Sesaat kemudian, Destroyer Wolf menghilangkan ketakutannya sendiri, menjadi bermusuhan dan berperang lagi. Ia berkata dengan dingin, aku mungkin telah diintimidasi oleh hal ini kemarin, tetapi sekarang tidak lagi. Aku telah menggabungkan diri aku dengan gen yang paling sempurna dan paling kuat, dan inti Geno itu tidak berarti apa-apa bagi aku. Bahkan jika Drink Blood Emperor datang ke sini sendiri, dia akan menyesalinya. Petik 2. Destroyer Wolf bergegas menuju Hansen dengan kekuatan luar angkasa dan kematiannya yang mengamuk. Makhluk itu bahkan lebih ganas dari sebelumnya.
Saat Hansen memikirkan tentang bagaimana menggunakan Blow Blood, inti Geno mulai bergerak tanpa kendalinya. Salah satu ujung pipa batu menyentuh bibir Hansen, sementara ujung lainnya mengarah tepat ke Destroyer Wolf. Apakah itu seperti seruling? Haruskah aku meledakkannya saja? Hansen mencoba meledakkannya. Setelah itu, udara dan darah di dalam tubuh Hansen terasa seperti berjatuhan, dan darah jantungnya membanjiri mulutnya dan masuk ke pipa batu itu. Sebuah panah berdarah ditembakkan keluar dari pipa batu, dan itu terbang langsung ke cakar serigala penghancur saat itu bergegas menuju Hansen. Serigala penghancur gagal menghindarinya. Panah berdarah memotong bagian dari kaki serigala penghancur, mengganggu kekuatan ruang dan kematiannya. Wow, tidak heran ini disebut inti Geno darah tiup. Aku benar-benar dapat menghembuskan darah saya keluar dengan hal ini. Hansen terkejut tapi gembira. Kekuatan Blow Blood luar biasa, dan itu memang inti Kaisar Geno. Satu ludah darah bisa memotong kaki Destroyer Wolf yang berevolusi. Dia hanya khawatir tentang fakta bahwa dia menggunakan darahnya sendiri, karena dia tidak punya banyak darah untuk dikeluarkan. Destroyer Wolf meraung marah, dan itu pindah ke patahan luar angkasa. Kemudian muncul di punggung Hansen, mencoba untuk mencabik-cabiknya. Hansen kemudian melihat sesuatu yang menakjubkan, ketika Destroyer Wolf bergerak, Blow Blood juga bergerak. Ujung pipa mengarah tepat ke Destroyer Wolf saat itu muncul. Hansen tidak ragu sama sekali, dan dia meniup darahnya lagi. Meskipun Destroyer Wolf sangat cepat, panah berdarah itu masih mengenai kakinya dan merobek luka yang mengerikan. Darah membanjiri. Hansen mengatupkan giginya, dan dia meniup darahnya lagi dan lagi tanpa memperhatikan apa yang mencapai Destroyer Wolf dan apa yang tidak. Kemudian, dia melompat kembali ke danau dan berenang menjauh dari gua bawah tanah. Destroyer Wolf tidak berani melawan panah berdarah itu secara langsung. Setelah menghindari serangan, ia bergegas mengejar Hansen. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa salah satu panah berdarah yang ditembakkan Hansen mencapai wanita yang darahnya telah dihisap hingga kering, dan darah tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah panah berdarah itu memasuki tubuhnya, wajahnya kembali pucat, dan dia secara bertahap menjadi semakin hidup. Darah membanjiri tubuh wanita itu, mengalir di pembuluh darahnya, membuatnya semakin dinamis seolah-olah tubuhnya berangsur pulih. Matanya yang awalnya cekung menjadi lebih dinamis, kehilangan kebodohan yang menghantui mereka sejak dia lahir. Semua panah berdarah yang dilepaskan Hansen jatuh ke tanah, dan darah berguling ke arah wanita itu seolah-olah tertarik oleh magnet. Tetesan darah menembus kulitnya dan masuk ke pembuluh darahnya, dan dia menjadi semakin bersemangat, dan wajahnya menjadi semakin merah dan merah. Dia sekarang akhirnya terlihat seperti makhluk hidup yang sebenarnya. Wanita itu penuh dengan kekuatan mematikan, tapi dia kehilangan kemampuan itu setelah menyerap darah Hansen. Sebaliknya, dia sekarang memberikan kekuatan aneh. Itu memiliki kesunyian kematian, tetapi itu juga terasa agak berbeda. Bahkan jika Hansen ada di sana, dia tidak akan tahu persis bagaimana itu berbeda. Dia hanya bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Hansen dan serigala penghancur tidak tahu apa jenis perubahan aneh yang terjadi pada wanita itu. Seorang manusia dan serigala meluncur keluar dari danau naga bergulir, dan serigala mengejar manusia itu ke langit. Bab 1583, Gabungkan Garis Keturunan. Garis darah dari telur suci berasal dari guru suci dan ratu penghancur, tapi setelah menyerap kekuatan kematian dari Rolling Dragon King dan naga hitam dan dilahirkan dari kolam hitam, dia memiliki terlalu banyak kekuatan mematikan. Kemampuan turun-temurunnya dari permaisuri perusak sepenuhnya diaktifkan, dan mereka menekan warisannya dari Master Suci. Ada terlalu banyak kekuatan mematikan yang menumpuk di tubuhnya, yang sangat buruk bagi bayi yang baru lahir. Jika bayi yang baru lahir terus menyerap kekuatan kematian, itu akan menjadi persis sama dengan permaisuri perusak, dan tidak akan ada yang istimewa tentangnya. Destroyer Wolf menguras darah bayi yang baru lahir, dan pada saat yang sama, itu juga menghilangkan kekuatan mematikan yang berlebihan di dalam dirinya. Itu berarti serigala penghancur tidak benar-benar menggabungkan semua gen bayi yang baru lahir, sebaliknya, itu hanya memperoleh gen dari kemampuan penghancurannya. Darah dan gen bayi yang baru lahir akhirnya seimbang, karena seluruh tubuhnya sekarang tumbuh, bukan hanya bagian milik permaisuri perusak. Namun, dia tidak hanya kehilangan kekuatan yang telah dibendung di dalam dirinya. Dia juga kehilangan darah, yang menyebabkan dia koma. Ketika darah Hansen jatuh ke tubuhnya dan meresap ke tubuhnya, dia pulih dengan cepat. Saat bayi yang baru lahir menyerap darah Hansen, dia mendapatkan beberapa gennya, dan gennya sendiri juga sedikit berubah karena darah yang diserapnya. Darah Hansen seperti solusi Geno, yang menggabungkan dua garis keturunan berbeda dari bayi yang baru lahir dan menciptakan kekuatan baru yang unik yang tidak dimiliki oleh kekuatan aslinya. Hansen tidak berharap darahnya berguna ini. Saat itu, dia memuntahkan darahnya secara sembarangan. Darah terus menyembur dari pipa batu, dan meskipun tidak mengenai serigala penghancur, kekuatan yang sangat besar itu cukup untuk menghancurkan seluruh gunung. Setelah Hansen menembakkan 4 atau 5 anak panah berdarah, pegunungan di sekitar mereka sudah menjadi reruntuhan.
Gosai berjalan-jalan dengan dua makhluk super, mencari peluang apapun yang mungkin menghampiri mereka. Saat mereka berjalan, mereka menyaksikan pegunungan di dekatnya meledak, dan kemudian Hansen dan serigala penghancur terbang di depan mereka. Hansen menembaki Destroyer Wolf dengan Blow Blood. Cahaya darah bersinar, dan Destroyer Wolf menghindar. Gunung di belakang serigala tidak seberuntung itu. Jejak cahaya darah menghancurkan gunung, dan kekuatan itu mempesona. Itu Blow Blood. Tidak mungkin, Gosai membuka mata dan mulutnya lebar-lebar, dan terlihat seperti baru saja memakan lalat. Itu telah disimpan di Blow Blood untuk waktu yang lama, jadi dia tahu inti Geno dengan sangat baik. Itu bisa dengan mudah mengidentifikasi senjata di tangan Hansen. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri bahwa Hansen mungkin menggunakan inti Geno lain. Setelah beberapa saat, Gosai melihat kekuatan dari Blow Blood seperti yang dijelaskan dalam legenda, dan makhluk itu tidak dapat membohongi dirinya sendiri lagi. D. Asterismen, itu tiup darah. Apakah itu B. Start Master dari inti Geno? Bagaimana dia mengaktifkannya? Gosai sangat kesal sampai mulai memerah. Matanya muncul, dan menyaksikan Hansen melawan Destroyer Wolf di langit. Tuan kecil, sepertinya dia adalah Destroyer Wolf. Apa yang terjadi padanya? Makhluk super bertanya sambil menatap serigala penghancur. Apakah itu serigala penghancur? Desas-desus mengatakan bahwa itu adalah serigala raksasa, dan warnanya putih. Kata Gosai, melirik serigala di langit. Aku tidak yakin apakah itu atau tidak, makhluk super itu ragu-ragu. The Destroyer Wolf sekarang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya, dan karakteristik kekuatannya telah berubah tajam juga. Bahkan mereka yang pernah melihatnya sebelumnya tidak dapat memastikan apakah ini benar-benar. Hansen kemudian berteriak dengan keras, serigala penghancur ada di sini. Ia telah memakan telur suci. Petik 2. Suara Hansen tidak nyaring, tapi dia kuat, dan suaranya menyebar luas. Mereka yang seperti Dewi, yang sudah tertarik oleh riak kekuatan, sangat kesal setelah mendengar apa yang dikatakan Hansen. Mereka terbang melintasi langit dan bergegas menuju Destroyer Wolf. Kamu pantas mati, serigala penghancur. Wajah Dewi menjadi pucat karena marah. Dia juga melihat Power of Destroyer datang dari Destroyer Wolf, jadi dia tidak ragu lagi. Dia bergegas ke sana dengan makhluk super mengikutinya. Aku sudah mendapatkan Aingen yang paling sempurna dan kuat. Aku pasti akan menguasai dunia di masa depan. Jika kau ingin menjadikan dirimu musuhku, kaulah yang pantas mati. Destroyer Wolf tidak bisa lebih sombong, dan sekarang memandang orang-orang dari perlindungan suci dengan jijik. Kekuatan ruang dan kematiannya yang mengamuk bergabung dalam tubuhnya, dan ia ingin melawan 5 musuh sekaligus dan membunuh mereka semua. Alih-alih melawan Destroyer Wolf, Hansen dengan cepat melarikan diri dari medan perang. Dia mendarat di sebuah gunung di kejauhan untuk menyaksikan pertarungan itu. Semua makhluk kuat di dekatnya bergegas menuju pertarungan setelah mendengar apa yang terjadi. Mereka semua berkumpul untuk menyaksikan pertarungan antara Destroyer Wolf dan kelompok Dewi. Keempat makhluk super di samping Dewi adalah makhluk terkenal yang memiliki reputasi mengesankan di tempat perlindungan suci, tetapi sekarang, mereka semua secara bersamaan ditekan oleh serigala penghancur. Mereka harus mundur lagi, dan tampaknya mereka bukan lawan serigala penghancur. Sumi telah diam di samping Rolling Dragon Lake selama ini, dan dia menolak untuk pergi. Dia melihat Destroyer Wolf dan makhluk aneh bergegas keluar dari danau, tapi dia tidak melihat Hansen. Dia agak khawatir. Saat dia ingin masuk ke air untuk melihat apakah Hansen mengalami bahaya, dia melihat Bauer keluar dari air dan melompat ke pantai. Bauer, di mana guruku? Tanya Sumi pada Bauer. Ayah masih ada urusan di bawah sana. Dia menyuruhku untuk memberitahumu bahwa kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, dan jangan pergi ke air, kata Bauer, mengedipkan matanya. Sumi merasa lega, dan dia berbalik untuk menyaksikan pertarungan di langit. Siapapun yang membantuku membunuh Destroyer Wolf akan sangat dihargai oleh Secret Shelter, teriak Dewi. Ada 5 dari mereka melawan 1 Destroyer Wolf, namun mereka masih bukan tandingannya. Tubuh salah satu makhluk super terkoyak oleh serigala penghancur, dan darahnya terciprat ke langit. Jangan khawatir, Dewi. Aku akan datang membantu kamu. Yu Miao bergegas menuju mereka dengan beberapa roh. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat dia membantu Dewi. Tidak hanya Yu Miao, tetapi banyak makhluk besar bergegas menuju serigala penghancur. Tiba-tiba, ada kekuatan kehidupan yang menakutkan mengalir di mana-mana. Setelah memakan darah bayi yang baru lahir, Destroyer Wolf memang luar biasa. Itu melawan begitu banyak makhluk dengan sendirinya, namun tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk itu. Kamu berani memusuhi aku akan membunuh kalian semua hari ini. Destroyer Wolf berteriak ke langit, dan kekuatan mematikan yang mengerikan meledak dari makhluk itu. Hansen memperhatikan di kejauhan untuk sementara waktu, namun makhluk-makhluk besar itu semua dihancurkan oleh Destroyer Wolf. Upaya mereka untuk menjebak tidak berguna melawan musuh yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Bab 1584, Menekan Raja Serigala.
Serigala penghancur itu akan menjadi masalah besar jika aku tidak membunuhnya. Hansen mengerutkan kening saat dia melihat serigala penghancur berkeliaran kemanapun dia mau. Destroyer Wolf telah melihatnya menjadi roh Raja Super, dan serigala itu jelas merupakan musuh sekarang. Hansen pasti ingin membunuhnya, tapi kekuatan kematian dan ruang angkasa dari Destroyer Wolf adalah kombinasi yang sulit untuk dihadapi. Itu bisa dengan mudah melakukan perjalanan di antara kesalahan luar angkasa, jadi akan sulit untuk dibunuh. Setidaknya ada 30 makhluk super yang mengelilinginya sekarang, namun tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun untuk itu. Sebaliknya, banyak dari mereka terluka parah. Ada juga banyak makhluk super yang menonton pertarungan, dan beberapa di antaranya sangat kuat. Hansen melihat bahwa Gu Qingcheng juga mengamati pertarungan dari kejauhan. Dia tidak yakin bisa membunuh serigala penghancur, jadi dia hanya bisa menonton pertarungan tanpa melakukan apapun. Hansen memperhatikan sejenak saat dia berpikir. Ada begitu banyak makhluk kuat di sini, jadi mungkin inti Genocoin aku akhirnya bisa digunakan. Meskipun inti Genocoin memiliki level yang rendah, sifat kekuatannya masih bisa berguna. Biasanya itu agak tidak berguna, tapi sekarang, dikelilingi oleh begitu banyak makhluk kuat, segalanya berbeda. Makhluk super di sini semuanya seperti miliarder. Jika inti Geno dapat menyerap sedikit kekuatan dari masing-masingnya, kekuatan di dalam koin tidak akan terbayangkan. Satu-satunya masalah sekarang adalah, bagaimana aku bisa memukul tubuh serigala penghancur itu dengan koin. Hansen memelototi Destroyer Wolf yang berkedip di antara lokasi, mencoba menemukan kesempatan untuk memukulnya dengan inti Geno. Serigala penghancur sedang bergerak cepat, dan darah suci terciprat kemana-mana. Itu sangat kuat di luar imajinasi. Sumi membawa Bauer ke Gu Qingcheng. Gu Qingcheng menatap Bauer dan bertanya, di mana Hansen? Guru memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia belum kembali. Sumi melihat pertarungan di langit dan bertanya, Sister Gu, menurutmu apakah mereka bisa mengalahkan Destroyer Wolf itu? Itu akan sulit, kekuatan serigala penghancur itu telah melonjak, dan tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan serangnya. Tapi itu bukan masalahnya, kekuatan menelan ruangnya luar biasa. Kemampuannya untuk melakukan perjalanan di antara gangguan luar angkasa membuatnya terlalu sulit untuk dibunuh. Jika kelompok suci tidak memilih untuk pergi, akan ada banyak korban di sini hari ini, kata Gu Qingcheng dengan lembut. Sumi menggelengkan kepalanya dan berkata, Destroyer Wolf mungkin tidak bisa melakukan itu. Meski memang kuat, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kaisar di seluruh tempat suci Dewa Keempat. Jika hari ini benar-benar sembrono, ia tidak akan bisa tinggal di suaka ini lagi. Petik 2. Saat Sumi berbicara, Destroyer Wolf merobek roh dari langit luar, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tampaknya itu perlu membunuh semua orang yang hadir untuk memuaskan haus darahnya. Ini sudah gila, Sumi tersenyum. Gu Qingcheng berkata, tiba-tiba ia mendapatkan kekuatan yang luar biasa, jadi wajar jika ia sombong dan gegabah. Itu mungkin cukup kuat untuk menyaingi beberapa kaisar terkuat sekarang. Petik 2. Dewi, ayo pergi. Destroyer Wolf terlalu kuat, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu, teriak makhluk super mengikuti Dewi. Semangat lain juga mencoba membujuk Yu Miao mundur. Beberapa roh dan makhluk mutan yang menonton pertarungan juga melarikan diri dari daerah tersebut. Kamu mau pergi? Tidak semudah itu. Aku akan membunuh kalian semua hari ini, dan tidak ada yang akan selamat. The Destroyer Wolf ceroboh. Ia menangkap makhluk super yang tampak seperti gajah dan lehernya patah. Itu menggigit, lalu meraung ke langit. Tiba-tiba, jejak cahaya keemasan menghancurkan langit dan terbang ke arahnya. Tepat ketika Destroyer Wolf telah mencapai puncaknya, cahaya emas mengenai leher Destroyer Wolf dan menempel padanya. Semua orang menatap serigala penghancur, dan mereka semua bisa melihat dengan jelas koin emas yang tertancap di leher serigala. Semua orang, termasuk serigala penghancur, melihat kembali kemana koin emas itu terbang. Hansen berdiri di sana dalam mode roh Raja Supernya. Semua makhluk super linglung, rupanya, tidak ada yang mengenali Hansen sebagai roh Raja Super. Destroyer Wolf mencibir, dan matanya melotot karena marah. Kamu lagi. Bagus, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Petik 2. Kekuatan mematikan The Destroyer Wolf melonjak saat terbang menuju Hansen. Hansen tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, koin emas di leher serigala mulai bersinar, dan tubuh serigala berhenti sejenak. Adapun makhluk super lainnya, mereka semua ngeri saat mereka menyadari bahwa sedikit dari kekuatan mereka merembes keluar dari tubuh mereka dan melayang menuju koin emas di leher serigala penghancur. Semua makhluk berusaha menghentikan kekuatan mereka untuk pergi, tapi itu sama sekali tidak berguna. Bagian dari kekuatan mereka itu sepertinya bukan milik mereka lagi, karena itu sepenuhnya di luar kendali mereka. Bahkan Gu Qingcheng terlihat sakit. Sebagian dari kekuatannya juga sedang disedot. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa memperlambatnya. Dia ngeri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tuan dari koin emas itu.
Faktanya, semua makhluk di sekitar menatap Han Sen dengan kaget. Beberapa pria acak dengan koin emas acak mampu mencuri kekuatan mereka dari kendali mereka. Ketika mereka melihat serigala penghancur, makhluk super itu bahkan lebih ngeri. The Destroyer Wolf, yang sebelumnya mendominasi pertempuran, sekarang ditekan sepenuhnya seperti sedang dihancurkan di bawah gunung. Tubuhnya bergetar, dan kemudian makhluk itu jatuh di udara. Bam! Dengan suara raksasa, serigala penghancur menghantam tanah cukup keras hingga membentuk kawah. Inti Geno tidak dapat mengumpulkan kekuatan dari area yang sangat luas, jadi biasanya tidak terlalu kuat. Namun, ada terlalu banyak makhluk super di sekitarnya, jadi mereka bisa memberi koin lebih banyak kekuatan dari biasanya, itulah mengapa koin emas lebih kuat dari sebelumnya. Han Sen sangat gembira, karena koin berkinerja jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Ia bahkan mampu menyerap kekuatan dari semua makhluk super itu. Itu benar-benar luar biasa karena hanya inti Geno perak, dan itu bahkan belum mencapai tingkat inti Geno emas. Setiap makhluk di sini memiliki setidaknya inti Geno batu permata, dan banyak yang memiliki inti super Geno. Tapi tidak satupun dari mereka bisa menahan daya serap koin. The Destroyer Wolf berjuang dan mencoba untuk pindah ke patahan luar angkasa, namun tubuhnya gemetar, dan bahkan tidak bisa mengambil langkah. Kepalanya sangat tidak bisa bergerak, dan makhluk itu kesulitan mengangkatnya. Kepala serigala semakin rendah, dan hampir menyentuh tanah. Itu terus meraung, tapi kepalanya terus tenggelam. Bab 1585, atas nama dolar oleh Penatua. Ledakan. Di tengah raungan amarah, kepala Destroyer Wolf jatuh ke tanah. Tidak peduli seberapa keras raungannya, dia tidak bisa bergerak. Semua elit super dibekukan. Mereka ketakutan. Mereka tahu betapa kuatnya Destroyer Wolf, tetapi satu koin kecil itu mampu menjatuhkan kepala binatang buas itu ke tanah dan mencegahnya diangkat. Mistik Han Sen semakin tinggi di hati mereka. Karena mereka yang menonton masih terguncang karena terkejut, Han Sen meletakkan pipa batu ke bibirnya. Kemudian, dia meniup serigala itu. Itu berkedip merah, dan kemudian cahaya itu langsung menuju kepala serigala, mencabik-cabiknya. Serigala penghancur makhluk mengamuk super terbunuh. Soul Destroyer Wolf Beast telah diperoleh. Inti Geno tidak diperoleh. Daging tidak bisa dimakan. Kumpulkan Life Geno Essence untuk menerima 0 hingga 10 poin Super Geno secara acak. Petik 2. Han Sen sangat senang. Dia telah berhasil mendapatkan jiwa binatang super mengamuk lainnya. Super elit lainnya, melihat kepala Destroyer Wolf terbelah, tampak tercengang. Mereka semua berbalik untuk melihat Han Sen saat dia maju ke tubuh yang memudar. Dahi mereka mulai mengeluarkan keringat dingin. Han Sen mengambil Life Geno Essence yang ditinggalkan oleh mayat serigala itu dan kemudian berbalik untuk melihat para elit super. Setelah itu, dia menghilang. Ketika Han Sen menghilang di udara, semua elit super merasakan kelegaan yang luar biasa. Tekanan memuncak yang mereka alami akhirnya mulai terangkat. Itu tidak berarti Han Sen kuat. Mereka hanya mengira Han Sen kuat. Membunuh Destroyer Wolf adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tentu saja, mereka hanya menakut-nakuti diri sendiri lebih dari apapun. Tekanan yang mereka rasakan tidak beralasan. Ini menakutkan. Siapa itu? Apakah itu alfa dari suatu ras? Petik 2. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Tapi itu tampak seperti roh. Petik 2. Aku pikir itu tampak seperti makhluk, secara pribadi. Tidak, itu adalah roh. Omong kosong, itu adalah makhluk. Petik 2. Apakah kalian melihat pipa batu yang dia gunakan untuk membunuh Destroyer Wolf? Itu tampak seperti inti Geno Drink Blood Emperor's Blow Blood. Petik 2. Memang terlihat seperti itu, ya. Tidak hanya terlihat seperti itu. Itu dia, pasti. Aku melihat Drink Blood Emperor menggunakannya sekali. Petik 2. Aku pikir elit kelas kaisar tidak dapat membukanya setelah disegel. Bagaimana dia bisa mengaktifkannya? Petik 2. Kekuatan untuk membuka inti Geno bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami. Dewi melihat ke titik di mana Han Sen menghilang. Matanya yang indah tampak aneh, dan dia berkata, kapan makhluk sekuat itu muncul di sini? Yu Miao juga melihat ke arah itu. Namun, dia tidak tahu bahwa itu adalah Han Sen. Gu Qingcheng hanya mengerutkan kening. Kekuatan yang telah diambil secara paksa darinya sekarang telah dikembalikan, dan dia terkejut. Kekuatan yang aneh. Siapa dia? Gu Qingcheng juga tidak tahu itu Han Sen. Sumi memandang dengan kagum, dan dia berkata, orang itu sangat kuat. Aku ingin tahu ras apa dia. Aku seharusnya bertanya padanya. Petik 2. Ketika kerumunan mulai pergi, percakapan mulai berputar di sekitar Han Sen. Gambar Han Sen sebagai roh Raja Super sekarang ada di seluruh tempat suci Dewa keempat, dan mereka benar-benar ingin mencari tahu siapa dia. Tidak ada yang tahu siapa itu sampai manusia dari tempat suci Dewa ketiga datang, mengaku pernah melihatnya sebelumnya. Mereka mengenalinya. Itu adalah dolar manusia kami. Petik 2. Dolar kuat.
Begitu banyak makhluk super dan roh raja tidak mampu menjatuhkan Destroyer Wolf, dan dia membunuhnya dalam sekejap. Itu sangat menakutkan. Petik 2. Kemanapun dolar pergi, dia kuat. Dolar itu seperti dewa. Dia akhirnya di sini. Makhluk dan roh tidak percaya itu adalah manusia. Mereka tidak mengira dolar ini bisa jadi manusia, tapi anehnya, sepertinya hanya manusia yang mengenalinya. Tidak ada yang melakukannya. Tidak peduli apa masalahnya, bagaimanapun, nama dolar diucapkan di seluruh tempat suci Dewa Keempat. Semua faksi berbicara tentang dia, tapi tidak ada yang tahu banyak tentang dia. Identitas dan lokasinya tidak diketahui. Makhluk paling menyedihkan di tempat kudus, pada saat itu, pasti adalah mata hantu. Dia pernah berharap Hansen akan bisa membuka segel darah pukulan. Melihat kemampuan Blow Blood untuk membunuh strong makhluk seperti Destroyer Wolf, mata Ghost Eye sekarang berdarah. Hansen meninggalkan medan pertempuran dan menemukan tempat tanpa seorang pun di sekitarnya untuk melihatnya menonaktifkan mode roh raja supernya. Dia kembali ke citra dirinya yang sebenarnya, dan kemudian berputar kembali ke Rolling Dragon Lake. Kemudian, dia pergi ke gua bawah air. Dia ingin melihat apakah wanita mati dari telur suci masih ada di sana. Jika tubuh tetap ada, sayang sekali jika disia-siakan. Wanita itu sudah mati dan dagingnya hanyalah bejana. Merupakan perbuatan baik untuk mendapatkan keuntungan dari kematian makhluk lain. Hansen memikirkan ini, lalu memasuki gua bawah air. Setelah melihat ke dalam gua, dia terkejut melihat mayat itu benar-benar hilang. Apakah dia seperti Destroyer Wolf dan tidak bisa dimakan? Apakah dia menghilang begitu saja saat dia meninggal? Hansen mengerutkan kening. Biasanya, jika daging makhluk super tidak bisa dimakan, mereka akan menghilang begitu saja. Tapi dia tidak melakukannya, sejauh yang dilihatnya. Yang ini membuatnya bingung. Hansen mengaduk-aduk sebentar dan bahkan menggunakan senjatanya untuk berayun di Black Pond. Dia tidak menemukan apapun. Dia meninggalkan gua bawah air, untuk bertemu dengan Gu Qingcheng. Bloodfeet Beast sedang bepergian melintasi pegunungan pada saat itu, dalam suasana hati yang sangat marah. Dia adalah makhluk super, tapi dia belum menerima keuntungan apapun dari pembunuhan serigala. Dia juga terluka. Saat dia berjalan, dia melihat makhluk kecil yang sedang mengepakkan sayap hitamnya. Bloodfeet Beast lapar, jadi ia berlari ke sana dan mencoba memakan makhluk itu. Sebelum Bloodfeet Beast menerkam, tubuh kecil itu mengangkat busur hitam. Suara senar yang dipetik terdengar di udara, mengiringi penerbangan panah hitam yang melubangi kepala makhluk itu. Pang! Kepala dan tubuh Bloodfeet Beast meledak. Itu sangat mati. Makhluk kecil itu tidak melihat ke belakang. Ia hanya mengepakkan sayapnya dan meninggalkan daerah itu. Jika Hansen ada di sana, dia akan mengenali makhluk itu. Makhluk kecil itu adalah wanita dari telur suci. Bab 1586, Pesona Jiwa Binatang Jiwa. Kembali ke tempat penampungan, Hansen punya waktu untuk memeriksa jiwa binatang Destroyer Wolf. Berserk Super Beast Soul Destroyer Wolf, tipe pesona. Hansen melihat ini dan cukup terkejut. Dia tidak tahu apa itu jiwa binatang pesona, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hansen memanggil serigala penghancur selanjutnya, untuk memeriksa apa yang bisa dilakukan oleh jiwa binatang buas pesona. Destroyer Wolf terbang keluar dari Sea of Soul dan menjadi pesona yang ukurannya hampir sama dengan telapak tangan Hansen. Pesona itu berwarna hitam pekat, dan diukir dengan gambar serigala bersayap. Itu tampak seperti yang dilakukan Destroyer Wolf sendiri, setelah berevolusi. Hansen melihat pesona itu beberapa kali. Dia merasakan aura kematian dan kekuatan ruang sisa terjalin di sekitarnya. Itu adalah hal kecil yang menakutkan, dan dia tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Hansen menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk menelitinya, dan ketika dia menemukan apa tujuannya, dia sangat senang. Jiwa binatang tipe pesona itu spesial, dan banyak informasi yang Hansen temukan berasal dari aliansi. Dia membaca di Skynet tentang seseorang yang memiliki jiwa binatang tipe pesona. Orang itu berkata bahwa dia telah menemukan cara untuk menggunakannya, dan postingan yang dia buat pada dasarnya hanyalah pria yang pamer. Tapi setidaknya itu cukup informatif untuk mengajari Hansen cara menggunakannya. Jiwa binatang buas pesona bisa membangkitkan makhluk mati. Makhluk yang dibangkitkan kemudian akan mengikuti pesona, dan pesona secara eksplisit. Bukan orang yang mengoperasikannya. Ketika jimat ditempatkan pada seseorang, makhluk yang kamu panggil akan mengikuti orang itu sampai mati. Tidak peduli apakah targetnya masih hidup atau mati, tapi jimatnya akan hancur. Dan itu berarti jiwa binatang pesona adalah item sekali pakai. Setidaknya itu yang kuat. Destroyer Wolf adalah musuh yang kuat. Bahkan jika Hansen memilih target yang memiliki makhluk super untuk dilindungi, mereka akan dengan mudah dibunuh. Namun, ada satu sisi negatifnya, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Hansen tidak ingin menggunakannya sampai saat itu adalah momen hidup atau mati yang tepat. Orang yang dia baca pasti menggunakan jiwa binatang pesona untuk menemukan tujuannya, karena sebelumnya, tidak ada informasi seperti itu di aliansi. Namun,
Tidak banyak orang yang mempercayai pos tersebut, dan banyak orang yang menganggapnya sebagai kebohongan langsung. Dengan tidak ada yang bisa dilakukan, Hansen pergi ke penyimpanan inti Geno. Dia menerima banyak undangan untuk bertempur, dan satu tantangan berulang adalah dari Gosai. Anak itu berani menantangku lagi. Apakah dia akhirnya menyerah untuk hidup? Hansen menerima tantangan itu, bertanya-tanya apa yang diinginkan hama itu kali ini. Saat Hansen melangkah ke medan pertempuran, Gosai mulai berteriak. Selamat atas pembukaan inti Geno Blow Blood. Sekarang kamu tahu aku tidak berbohong. Petik 2. Selamat untuk apa? Aku menjualnya, karena aku juga tidak bisa melepaskannya. Tidak ada gunanya memberi selamat padaku, kata Hansen dengan dingin. Gosai tampak kaget. Apakah kamu bercanda? Kamu adalah dolar, tentunya. Petik 2. Jika aku adalah dolar, aku tidak akan membuang nafas aku dengan berbicara. Aku akan membunuhmu. Hansen memasang wajah kesal, lalu melanjutkan dengan berkata, katakan bagianmu atau pergilah. Gosai menatap Hansen, tidak yakin apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia tidak berani terus mengganggunya. Jadi, dia berkata, bos, tentang hal lain itu. Aku ingin membeli peringkat pertama kamu. Sebutkan harga kamu, dan aku akan memenuhi permintaan jika aku bisa. Petik 2. Oke, 1 inti Super Geno, kata Hansen. Bos, aku hanya memiliki inti Geno perak. Bagaimana aku bisa mendapatkan inti Super Geno? Aku memberi kamu inti Geno Kaisar aku, bukan? Itu satu-satunya milikku. Gosai tampak pahit, tetapi di dalam, dia berpikir, kamu jahat. Kamu ingin menukar inti Super Geno untuk peringkat pertama di papan peringkat inti Geno perak. Apakah menurutmu itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan seseorang dengan sekejap? Petik 2. Siapa yang tahu bahwa benda rusak yang kau berikan padaku adalah inti Kaisar Geno? Aku menjualnya seperti sampah yang aku kira. Itu membuatku marah karena kamu tidak memberitahuku betapa kuatnya itu. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal, karena sekarang aku sudah kehilangannya, kata Hansen dengan mengancam. Gosai sangat marah, tapi dia tidak berani membantah. Jadi, dia berkata, bos, bukankah aku sudah memberitahu kamu beberapa kali? Kamu hanya tidak percaya padaku. Petik 2. Baik, aku akan melupakan itu. Jadi, apakah kamu ingin membelinya sekali atau membelinya? Hansen memandang Gosai saat dia berbicara. Apa artinya membeli sekali atau membelinya? Membeli itu sekali mematuhi aturan kesepakatan pertama kami. Kamu menyewanya untuk sementara, dan setelah selesai, kamu mengembalikannya kepada aku. Jika kamu membelinya sepenuhnya, kamu membeli kepemilikan permanen. Kalau begitu, aku tidak akan berharap kamu mengembalikannya. Petik 2. Berapa harga untuk setiap paket? Sekali dan mati, Gosai bertanya. Membeli satu kali akan membebani kamu inti Geno batu permata. Jika kamu membelinya, harganya dikalikan 10, kata Hansen. Gosai berpikir, dia pasti mengira aku gila. Tentu saja aku hanya akan membelinya sekali, karena dia tidak dapat menjamin pengembalian atau melakukan apapun kepada aku. Aku baik-baik saja bahkan setelah aku tidak mengembalikannya terakhir kali. Petik 2. Bos, aku ingin membelinya sekali, kata Gosai sopan. Oke, tapi jika kamu membelinya sekali, kita harus menuntaskan kontrak. Hansen tersenyum. Kontrak apa? Gosai bertanya. Jika kamu membeli tempat pertama aku dan tidak memberi aku peringkat pertama kembali, kamu harus mengganti aku dengan 10 inti Super Geno. Ini akan dimasukkan ke dalam kontrak sebagai bukti. Hansen tersenyum. Oke, aku akan menandatanganinya. Aku akan mengembalikannya, percayalah padaku untuk kedua kalinya. Gosai sangat senang, dan dia berpikir, apa gunanya membuat kontrak? Dia tidak dapat menemukan aku di Hell Shelter. Dia tidak akan dapat menemukan lokasinya, dan bahkan jika dia menemukannya, dia tidak akan berani datang. Petik 2. Kalau begitu, mari buat kontraknya. Hansen mengeluarkan pena dan kertas. Kemudian, Gosai menuliskan kata-kata yang diminta Hansen untuk ditulis. Kemudian, dia meletakkan cetakan kaki di atasnya. Bos, bagaimana ini? Gosai mengembalikan kontrak ke Hansen, bersama inti Geno darah suci. Hansen meninjau kontraknya, melipatnya, dan berkata, oke, sekarang kamu yang pertama. Hansen kebobolan dan meninggalkan medan pertempuran Geno. Kemudian, dia menantang Gosai lagi. Gosai melihat permintaan tantangan Hansen, tapi mengabaikannya. Lalu dia berkata, "Pah, naif sekali. Siapa yang akan mengembalikannya padamu? Aku akan menjual peringkat pertama ini sebelum hal lain terjadi." Petik 2. Hansen tahu Gosai tidak akan jujur. Dia tidak keberatan menjualnya untuk inti Geno darah suci, karena kontrak tersebut mungkin akan memberikan dividen lebih lanjut. Hansen juga tidak akan membiarkan Gosai lolos. Dia meninggalkan penyimpanan inti Geno dan menaikkan inti kristalnya menjadi emas. Kemudian, dia kembali ke penyimpanan inti Geno dengan bulwark Umbrella.
Bab 1587, Dewi Kematian, Subscribe Pengantar Tidur. Gosai sudah merencanakan apa yang harus dilakukan, dan begitu kesepakatan selesai, dia menghubungi pembeli. Tetapi begitu dia melakukan kontak dengan orang itu, dia kehilangan posisi peringkat pertamanya. Gosai, apakah kamu mencoba menipuku lagi? Roh yang ingin berdagang dengan Gosai berbicara dengan nada suara yang dingin. Tidak, apa yang terjadi? Gosai tampak berkecil hati. Dia sangat cepat, jadi bagaimana mungkin seseorang telah merebut posisinya? Apakah ini ada hubungannya dengan pria itu? Gosai melihat bahwa peringkat pertama sekarang ditempati oleh Bulwark Umbrella. Dia terus memikirkannya, dan segera, hawa dingin menjalar di punggungnya. Jika kedua genokor itu memang milik Hansen, Gosai tidak dapat memahami seberapa kuat dia. Dia pasti memiliki banyak genokor yang bisa mencapai tempat pertama melalui pengujian. Gosai tidak berani berpikir bahwa itu semua tipu daya satu orang. Dia pikir inti itu pasti milik faksi. Tidak ada yang menyangka semua genokor itu dimiliki oleh satu individu. Hansen menggunakan Bulwark Umbrella untuk mencapai tempat pertama dan segera mengklaim 9 bala bantuan. Dia menggunakan lampu inti emas untuk kemudian mendorongnya ke inti geno kelas emas. Kemudian, Gosai memperhatikan dia kembali ke posisi pertama. Hal ini membuat dia kembali bersorak, dan dia berkata, haha. Sepertinya Master Payung sedang menguji pada waktu yang buruk. Dia pasti langsung menaikkannya menjadi emas setelah memperkuatnya sebanyak 9 kali. Sepertinya keberuntunganku masih di sini. Petik 2. Gosai menghubungi semangat pembeli lagi, ingin menjual posisinya, tetapi ketika mereka menentukan waktu dan tempat untuk melakukannya, papan peringkat inti geno mulai bersinar. Peringkatnya berubah lagi. Gosai merasa tidak enak. Rasanya seperti duduk di roller coaster emosi. Dengan putaran dan putaran yang konstan, dia merasa seolah-olah jantungnya akan meledak. Gosai, apa artinya ini? Roh itu menjadi gila. Dia menatap Gosai dengan mata penuh amarah. Gosai tertekan. Dia membuka mulutnya tetapi mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Koin telah mencapai tempat pertama dalam penyimpanan inti geno. Itu adalah kejutan besar, dan semua orang di tempat suci Dewa Keempat mulai berpikir itu mungkin milik dolar yang maha kuasa yang berhasil menjatuhkan serigala penghancur. Jika mereka terkait, dan itu hanya inti geno perak yang telah digunakan untuk menghancurkan Destroyer Wolf, kekuatannya menakutkan untuk dipikirkan. Beberapa makhluk percaya bahwa inti geno koin haruslah inti geno yang menggulingkan serigala penghancur. Beberapa orang mengira mereka tidak berhubungan. Itu cukup argumen. Beberapa orang tidak sabar untuk menantang Master Coin untuk melihat apakah inti geno memang milik dolar. Hansen tidak terlalu peduli untuk itu. Dia menerima peringkat pertamanya dan pergi begitu saja tanpa menyetujui salah satu pertandingan yang diusulkan. Namun, setelah itu, Hansen tidak menaikkan level koin menjadi emas. Dia berencana menggunakannya di Gosai. Crystal Core, Real Blood, dan Bulwark Umbrella sekarang adalah kelas emas. Dia akan mencapai kemacetan begitu mereka naik level lagi, karena membuat mereka naik peringkat super akan sulit. Hansen menyerap Life Geno Essence dari Destroyer Wolf. Dia menerima 8 poin super geno darinya, sehingga total poinnya menjadi 34. Tubuh Hansen menjadi jauh lebih kuat. Yang perlu dia fokuskan sekarang, utamanya, adalah bagaimana dia bisa memaksimalkan poin super genonya. Hansen memiliki kekuatan yang diperlukan untuk membunuh makhluk super, tapi tidak banyak di luar sana yang sendirian. Sebagian besar makhluk super termasuk dalam tempat penampungan super yang tepat, sehingga menemukan target yang tepat akan menjadi pekerjaan yang sulit. Saat Hansen bertanya-tanya di mana dia bisa menemukan dan membunuh makhluk super, Nyonya Chef kembali ke tempat penampungan dengan berita mengejutkan. Dia berkata bahwa Outer Sky Shelter telah menarik kemarahan akan sesuatu yang paling menakutkan. Banyak makhluk super dan roh telah terbunuh, membuat mereka rusak dan rentan. Siapa yang melakukan itu? Kedengarannya bagus. Hansen mendengar ini dan tersenyum lebar. Dia berencana menjatuhkan langit luar begitu dia cukup kuat. Tidak ada yang tahu dari mana makhluk itu berasal, karena tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah makhluk yang memegang busur. Dia mengenakan baju besi hitam dan memiliki sayap hitam. Dia tampak seolah-olah dia berasal dari suci, tetapi dia tidak. Dia sekuat pemimpin suci. Bahkan pemimpin langit luar tidak mampu melawannya. Lady Chef merinci peristiwa yang telah terjadi. Hansen kaget. Dia mengira makhluk yang dia sebutkan mungkin adalah wanita dari telur suci. Tapi wanita itu tidak terlihat sekuat itu ketika dia melihatnya. Destroyer Wolf telah menyedot darahnya hingga kering. Bagaimana dia bisa muncul begitu cepat, tampak sehat dan lebih kuat dari sebelumnya. Hansen dengan cepat bertanya, makhluk yang kamu sebutkan, apakah tingginya sekitar 1,8 meter? Apakah sayap hitam itu seperti sayap burung gagak? Apa baju besinya terlihat seperti ini? Petik 2. Hansen menarik armornya sebaik mungkin dari ingatannya. Lady Chef melihatnya dan terkejut. Dia berkata, kamu melihatnya.
Kepala Hansen benar-benar berantakan sekarang, dan dia berpikir, tidak diragukan lagi, dia adalah wanita dari telur suci. Tapi apa yang terjadi untuk menyelamatkan hidupnya dan membuatnya kuat? Petik 2. Hansen tidak menyadari bahwa sebagian dari kekuatannya disertakan. Makhluk itu sekuat itu. Gu Qingcheng masuk, bertanya. Dia telah mendengar percakapan itu. Ya, dia sekuat itu. Jika roh tidak dapat dihidupkan kembali di langit luar, tempat penampungan harus kosong sekarang. Modus operasinya adalah satu panah, satu pembunuhan. Makhluk super dan roh raja keduanya terbunuh dalam satu serangan. Hanya pemimpin Outer Sky dan beberapa elit mereka yang mampu bertahan dari panah. Aku yakin tempat suci Dewa Keempat terkejut dengan ini. Tidak ada yang tahu namanya, semua orang memanggilnya Reaper atau Death Goddess. Jika dia marah, dia akan membunuh semua orang yang dia inginkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lady Chef terdengar cemburu. Dia juga ingin melakukan hal yang sama. Jika dia bisa, mendapatkan bahan makanan akan jauh lebih mudah. Naik level itu sulit, dan sejauh ini, dia hanya mencapai kelas batu permata. Dewi kematian, ekspresi Hansen tertutup. Dia berulang kali menepuk-nepuk kepalanya sambil berpikir. Hansen yakin itu adalah wanita dari telur suci, tetapi wanita itu tidak pergi ke permaisuri suci atau penghancur. Dia telah mencari sesuatu, tapi apa itu, Hansen tidak tahu. Bab 1588, Hak Cipta. Hansen berdiri di depan markas besar Impression Culture perusahaan ketika penjaga keamanan melihatnya. Dia mengenakan kacamata hitam besar dan topi, dengan Little Flower di lengannya dan Bauer bertengger di bahunya. Kami ada pertemuan dengan pemimpin redaksi kamu. Ini slip janji temu. Hansen menyerahkan slip itu kepada penjaga keamanan. Penjaga keamanan mengamati slip itu dan kemudian menatap Hansen dengan kagum. Dia mengembalikan slip itu dengan kedua tangannya dan berkata, kamu adalah si King King, penulis Overbearing President Love Love Love. Aku sangat menyukai komik kamu. Bisakah aku minta tanda tangan kamu? Petik 2. Aku minta maaf, tapi aku hanyalah manajernya. Si King King sedang sibuk, jadi dia tidak bisa hadir, kata Hansen. Si King King menjadi setengah dewa beberapa tahun yang lalu, tetapi tidak ada berita tentang apa yang terjadi padanya. Hansen tidak tahu apakah dia masih hidup atau kemana dia pergi, setelah kenaikannya. Tetap saja, Hansen terus menangani masalah seputar komiknya. Meskipun tidak ada materi baru yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Sombong Cinta Love Love masih populer. Mereka sebenarnya dicetak dalam bentuk fisik, komik, dan perusahaan pembuat film telah menghubungi Impression Culture dengan keinginan untuk menghasilkan anime dan adaptasi live action dari karya tersebut. Hansen datang untuk membicarakan masalah hak cipta. Saudara King, aku sangat baik padamu. Bahkan jika kamu telah meninggal, pekerjaan kamu telah diabadikan. Hidup dan warisanmu akan terus berjalan, bahkan jika kamu tidak ada, pikir Hansen dalam hati. Hansen tidak tertarik dengan hal-hal semacam ini, tapi itu masalah pribadi tentang si King King. Itu mungkin hal terakhir yang dia tinggalkan di dunia ini, dan Hansen tidak ingin melihatnya salah penanganan. Petugas keamanan terlihat kecewa, tapi dia tetap berkata, silakan masuk. Pemimpin redaksi menunggu kamu di ruang dewan. Ai akan menunjukkan kepada kamu sisa perjalanan ke sana. Petik 2. Hansen mengikuti Ai ke ruang diskusi. Dia membuat Little Flower bahagia saat dia pergi. Jianran sibuk akhir-akhir ini, jadi karena Hansen punya waktu luang, dia pikir akan lebih baik untuk membawa serta Little Flower bersamanya. Mereka khawatir Little Flower mungkin terpengaruh oleh waktu yang dihabiskan di ruang kontrol utama Crystallizer, tapi sepertinya tidak ada yang salah. Bunga kecil telah tumbuh seperti anak normal, dan di usia 1 tahun, dia bisa berjalan dan berbicara. Tapi meski begitu, Little Flower adalah anak yang pendiam. Kecuali seseorang menghabiskan waktu bersamanya, dia akan duduk diam sepanjang hari. Di ruang dewan, Zuolan mengerutkan kening sambil melihat ke layar. Sebelum Hansen mencapai gedung Impression, dia sudah mengawasinya. Dia kecewa bukan si King King sendiri yang muncul, dan ketika dia melihat Hansen membawa 2 anak bersamanya ke diskusi tentang hak cipta, dia mengerutkan kening lebih keras. Zuolan tidak takut bertemu dengan penulis dan superstar terkenal, tetapi dia takut berkonsultasi dengan agen dan manajer. Dia sangat takut pada yang satu ini, karena dia tidak terlihat profesional. Dia telah membawa 2 anak bersamanya. Dia tidak berpikir diskusi itu akan berjalan lancar. Tapi Presiden Sombong suka Love Love. Terlalu populer, dan setelah bertahun-tahun, itu masih di 5 besar. Itu saja bisa memberitahu kamu seberapa populer itu. Kebanyakan komik yang masih update dan berkelanjutan ternyata tidak sepopuler itu, dan ada banyak investor yang tertarik dengan Overbearing President Love Love Love. Karena daya tahannya, mereka ingin membuat anime dan adaptasi live action darinya. Pemimpin redaksi Zuo, mengapa si King King tidak datang? Pria parubaya di sebelahnya mengerutkan kening saat dia melihat Hansen. Meskipun si King King adalah seorang penulis untuk Impression Culture, dia adalah pekerja lepas.
Dia punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Jika dia mengizinkan manajernya datang ke sini, itu berarti dialah yang sekarang memiliki kendali penuh, kata Zuolan hati-hati. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu siapa Xie Qingqing sebenarnya. Zuolan sendiri juga cukup penasaran. Zuolan sangat menyukai Presiden sombong Love Love Love. Demikian juga, pikirannya seperti wanita muda biasa. Dia sangat ingin dicintai oleh pria seperti itu. Dia juga sedikit berbeda dari kebanyakan wanita muda, dan dia tahu pria seperti itu tidak ada di dunia nyata. Dia pintar. Apakah kamu memberitahu dia bahwa itu adalah Dongtae Film Tapa ingin membahas masalah hak cipta? Presiden kita ada di sini, jadi bukankah dia sedikit kasar? Kata seorang wanita berpenampilan sekretaris, berdiri di belakang pria paruh baya itu. Mungkin dia sibuk, dan akibatnya, dia tidak bisa hadir di sini, kata Zuolan. Apa yang lebih penting dari ini? Dongtae Film memiliki banyak modal investasi. Wanita itu tampak tidak senang. Zuolan tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak suka betapa sombongnya mereka, tetapi bisnis adalah bisnis. Biaya hak ciptanya agak tinggi, dan jika kesepakatan itu berhasil, Impression Culture dapat menerima 20% darinya. Itu angka yang besar. Jadi, meskipun Zuolan membenci sikap wanita itu, dia harus menahannya. Aku bahkan tidak mengatakan apa-apa, dan kamu hanya seorang sekretaris yang berbicara omong kosong. Kamu jelas hanya seorang jalang yang menjual tubuhnya untuk mencapai sedikit ketenaran. Zuolan menatapnya dengan jijik. Saat mereka berbicara, Hansen mencapai ruang rapat. Zuolan mematikan monitor dan membiarkan Hansen dan bayinya masuk. Dia berpikir, ini buruk. Manajer yang tidak profesional dan pelacur selati semua dalam satu ruangan. Masalah bisnis ini akan sulit untuk didiskusikan. Petik 2. Hai. Kamu adalah Zuo, pemimpin redaksi. Aku manajer Xie Qingqing. Panggil aku Sanmu. Hansen mengulurkan tangannya ke Zuolan. Zuolan melihat bahwa dia sedang menggendong seorang anak kecil dan memakai topi dan kacamata, dan dia tahu dia tidak memiliki sopan santun. Dia masih menjabat tangannya, dan dia berkata, "Halo. Aku memang Zuolan. Izinkan aku untuk memperkenalkan kamu kepada Presiden Dongtae Film, Yu Hetian. Dia ingin membeli hak Presiden sombong Love Love Love." Petik 2. Halo Presiden Yu. Aku Sanmu. Hansen mengulurkan tangannya ke Yu Hetian. Yu Hetian berada di kursi, tidak mau berdiri. Dia menjatuhkan abu rokok dan berkata, "Mengapa Xie Qingqing tidak ada di sini? Apakah kamu yakin dapat menangani masalah bisnis sebesar itu?" Petik 2. Hansen tidak marah. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Xie Qingqing ada di Suaka, dan dia belum kembali. Dan aku memiliki kendali penuh atas Presiden sombong Love Love Love. Aku dapat mewakili Xie Qingqing sepenuhnya dalam masalah ini. Kamu tidak perlu khawatir." Bab 1589, Paman Kedua. Ketika Zuolan mendengar apa yang dikatakan Hansen, dia tidak yakin apakah yang dia katakan itu sebenarnya, tapi dia mengerti. Sekretaris hanya bisa memutar matanya dan berkata, "Ini masalah bisnis besar," dan dia pergi ke tempat perlindungan. "Dan apa sikapmu ini? Dan ada apa dengan anak-anak ini? Apakah kamu seorang manajer atau babysitter?" Petik 2. Yu Hetian tampak tidak senang. Dia sama sekali tidak menyukai Hansen. Hansen, melihat mereka, harus menahan keinginan untuk tertawa. Dia tidak akan membiarkan pekerjaan Xie Qingqing berakhir di tangan orang-orang seperti itu, dan dia pikir itu akan sia-sia bagi mereka. Meskipun Hansen tidak tahu banyak tentang seni, dia tahu Yu Hetian juga tidak tahu banyak tentang seni. Hansen ingin melakukan sesuatu yang baik untuk Xie Qingqing, tetapi dia tidak bersedia memberikan hak buku itu kepada orang-orang seperti itu. "Untuk apa kamu tersenyum?" Yu Hetian bertanya, merasakan keinginan Hansen untuk tertawa. Hansen tertawa. "Kamu mungkin mengira ini masalah bisnis besar, tapi aku beritahu kamu sekarang bahwa ini kecil. Aku memutuskan bahwa aku dapat meluangkan waktu untuk datang ke pertemuan ini, tetapi jika kamu tidak menyukai cara aku menampilkan diri aku, mari kita tunda saja diskusi ini." Petik 2. Setelah itu, Hansen berbalik dan menuju ke pintu. Presiden sombong cinta Love Love. Perlu diterbitkan, tetapi dia harus memastikan bahwa mereka yang menanganinya sangat baik. Bahkan jika Hansen tidak menghasilkan banyak uang, itu tidak terlalu menjadi masalah selama adaptasinya dilakukan dengan sangat baik. Zuolan dan Yu Hetian terkejut. Mereka tidak mengharapkan Hansen mengatakan apa yang dia lakukan. Manajer normal ingin mendapatkan uang, tetapi dia pergi seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. "Bisnis kecil, apakah kamu tahu berapa banyak kami bersedia berinvestasi? Apakah kamu tahu berapa banyak yang akan kamu peroleh setelah kesepakatan selesai? Kamu tidak akan pernah mendapatkan uang sebanyak ini dengan cara lain." Sekretaris itu tampak kesal. Zuolan melangkah maju dan berkata, "Kami di sini untuk bisnis. Kita semua bisa duduk dan berbicara." Petik 2. Hansen memandang Zuolan dan berkata, "Tidak perlu bicara. Pemimpin redaksi Zuo, tolong temukan beberapa orang baik lain kali.
Aku hanya akan menjual hak cipta kepada orang yang benar-benar bisa membuat film bagus. Jika kamu hanya memiliki orang-orang seperti ini yang berbaris, jangan repot-repot menghubungi aku. Petik 2. Zuolan tahu segalanya akan menjadi lebih buruk. Yu Hetian sangat membencinya ketika orang-orang berbicara seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Sebenarnya, dia tidak melakukannya. Dongtae Film memang kaya, tapi bukan berarti mereka bisa membuat film yang luar biasa. Mereka bahkan tidak sepopuler itu di aliansi. Yu Hetian juga salah satu pemegang saham Sterry Group. Dongtae Film awalnya dibuat untuk kesenangan, sebagai sesuatu untuk mendukung aktris. Wei Minzen, sekretaris, adalah salah satu simpanan Yu Hetian. Dia adalah favoritnya. Alasan dia ingin memfilmkan film ini adalah karena dia ingin menjadi karakter utama dan mendapatkan ketenaran. Meskipun Yu Hetian hanya bermain, dia benci ketika orang-orang mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Anak muda, jangan sembrono. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan berjalan tanpa alasan dengan peluang yang ada di depan kamu. Yu Hetian mematikan rokoknya di asbak. Dia berbicara dengan Hansen dengan dingin. Pemimpin redaksi, jika tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, aku akan pergi. Hansen menghadiri pertemuan itu untuk membicarakan tentang hak cipta, ya, tapi itu juga hanya cara dia mengajak Little Flower jalan-jalan. Suasana hati Hansen rusak karena hal-hal yang terjadi, dan dia tidak berniat berbicara dengan mereka. Zuolan ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa, Yu Hetian berkata dengan dingin, "Anak muda, apakah menurutmu jika kamu pergi sekarang, Presiden sombong cinta Luf-Luf tidak akan pernah dijual?" Petik 2. Ketika Hansen mendengar pria itu mengatakan itu, dia berbalik. Dia menatapnya dan berkata, "Yu Hetian, kan? Kamu berbicara besar, tapi aku belum pernah mendengarnya namamu sebelumnya." Petik 2. Kamu belum pernah mendengar nama-nama pemegang saham Sterry Group. Bagaimana kamu bisa menganggap diri kamu seorang manajer? Wei Minzen dengan dingin tertawa. "Aku kenal beberapa orang dari Sterry Group, tapi bukan Yu Hetian," kata Hansen dan berbalik untuk pergi. Bahkan pemegang saham Sterry Group lainnya atau pengendali Sterry Group, keluarga Ning, tidak akan memperlakukannya seperti ini. Mendengar Hansen mengatakan ini, Zuolan merasa pusing. Segalanya berubah menjadi buruk dengan sangat cepat. Yu Hetian sangat marah. Dia membanting meja, ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat dia hendak mengatakannya, teleponnya berdering. Yu Hetian sangat marah sampai dia hampir menghancurkannya. Dia melihat ke layar dan mengambilnya. "Tuan Yue, mengapa kamu menghubungi aku? Aku bisa melakukan apa saja. Aku tidak akan mengecewakanmu." Yu Hetian memaksakan senyum ke aliran video dari panggilan di layar. Gambar itu menunjukkan Ning Yue, mengenakan pakaian putih. Ning Yue masih anggun seperti biasanya, bahkan setelah semua waktu berlalu. Yu Hetian segera menjadi gugup, melihat Ning Yue. Meskipun itu hanya panggilan video, rasa hormat yang dia tunjukkan bukanlah hal yang bisa dipalsukan. Ning Yue mengabaikannya. Ning Yue melihat Hansen pergi, melalui video, dan berkata, "Hansen, kenapa kamu di sini?" Ning Yue ingat Hansen. Dia mengenalinya, meskipun dia hanya bisa melihat punggungnya dan dia mengenakan penyamaran. "Ning Yue, lama tidak bertemu." Hansen, mendengar Ning Yue, berbalik untuk menyapa. Masih ada ketegangan di antara keduanya, jadi sulit untuk membedakan apakah mereka teman atau musuh. "Tadinya aku akan mampir ke rumahmu, tapi karena kamu di sini, aku tidak perlu pergi. Paman kedua aku ingin membelikan kamu makan malam. Apakah kamu punya waktu?" kata Ning Yue. Setelah Ning Yue mengatakan ini, kaki Yu Hetian terasa lembut. Aliran keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Ketika Ning Yue berbicara dengan Hansen, Yu Hetian tidak bisa memberikan reaksi. Tetapi ketika Ning Yue menyebutkan paman kedua, hati Yu Hetian hampir meledak. Orang-orang tahu bahwa keluarga Ning memiliki seorang lelaki tua. Dia adalah setengah dewa, tapi hanya sedikit orang yang tahu itu. Mereka juga memiliki paman kedua. Dia adalah orang yang benar-benar kejam. Dia mendikte kehidupan orang-orang di Sterry Group. Keluarga Ning menjadi terkenal ini, bukan karena orang tua itu, tetapi karena paman kedua. Paman kedua di keluarga Ning hanya akan makan malam dengan presiden jika dia menginginkannya. Dia juga tidak pernah membeli makanan untuk orang lain. Ini adalah permintaan yang belum pernah diterima setengah dewa lainnya sebelumnya. Sekarang paman kedua ingin membelikan makan malam pemuda itu, tubuh Yu Hetian mulai bergetar. Dia merasa seolah-olah akan buang air kecil sendiri, saat hawa dingin melanda dirinya. Bab 1590, dia masih hidup. Zuolan tidak tahu siapa paman kedua itu, tetapi dia mendengar Hansen dan Ning Yue. Dan dengan ekspresi wajah Yu Hetian, beberapa hal akhirnya cocok. "Hansen, tidak, tunggu, bangsawan super pertama dari aliansi. Apakah dia si King King?" Zuolan memandang Hansen dengan ekspresi bingung, pikirannya sekarang kacau pikiran yang berbeda.
Zuolan berpikir jika dia benar-benar Han Sen, dengan identitasnya seperti itu, dia tidak akan membiarkan orang lain menjadi manajer pekerjaannya. Presiden sombong cinta Luff-Luff. Harus menjadi ciptaannya, dia tidak ingin orang lain mengetahuinya, dan itulah sebabnya dia pasti menyamar sebagai manajer. Menyadari bahwa si King mungkin adalah Han Sen, Zuolan merasa jantungnya akan meledak di dalam dadanya. Bagi orang yang begitu kuat memiliki kreativitas yang tak terkendali adalah hal yang luar biasa. Jika Han Sen tahu apa yang dia pikirkan saat itu, dia akan berkeringat dingin. Itu karena dia tidak memiliki bakat artistik, dan dia bahkan tidak terlalu tertarik dengan komik si King. Paman kedua, siapa paman kedua? Jantung Han Sen melonjak, dia bisa menebak siapa yang dia maksud, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Kakak kedua Ning, paman kedua menyuruhku untuk menyebutkan nama ini dan kamu akan tahu, Ning Yue dengan tenang berkata. Yu Hetian mendengar kakak kedua Ning dan merasakan jantungnya mulai kram. Wajahnya menjadi hitam karena keringat dingin. Orang terakhir yang menyebutkan nama itu di depan Han Sen adalah setengah dewa. Dia kemudian menjadi pupuk di taman. Kapan? Han Sen ingin memastikan bahwa paman kedua di keluarga Ning seperti Gu Qingcheng dan tidak membuat permintaan di hadapan dewa yang sulit dipahami. Han Sen tidak tahu mengapa pria itu ingin bertemu dengannya, tetapi Han Sen sendiri memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Jadi, dia memutuskan untuk menerima tawaran pria itu. Jika kamu punya waktu, aku akan mengizinkan Direktur Yu membawa kamu ke sini, kata Ning Yue. Baik, Han Sen mengangguk. Direktur Yu, Ning Yue harus memanggilnya beberapa kali sebelum dia kembali ke dunia nyata. Ya, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Yu Hetian dengan cepat bertanya. Ajaklah tamu kita untuk bertemu dengan paman kedua. Aku tidak ingin dia dibuat kesal lagi, kata Ning Yue dingin. Iya, jangan khawatir, aku akan mengantarkan tamu kita dengan selamat untuk bertemu dengan paman kedua. Aku akan memastikan dia puas. Sementara Yu Hetian berbicara, ekspresi sedih muncul di wajahnya. Han Sen, tidak, demi God Han, ini salahku. Tolong, biarkan aku hidup. Meskipun Yu Hetian tidak ingin meminta maaf, dia melakukannya. Pikiran terjepit di antara dua individu seperti Han Sen dan paman kedua membuat semua amarahnya menghilang dan menggantinya dengan ketakutan. Melihat Yu Hetian berbicara seperti ini, Wei Mingzhen terkejut. Apa yang kamu lihat? Minta maaf pada demi God Han. Melihat wajah Wei Mingzhen membuatnya marah lagi. Jika bukan karena keinginannya untuk membuat adaptasi, semua ini tidak akan terjadi sejak awal. Dia menamparkan wajahnya. Zuolan merasakan kegembiraan luar biasa menyaksikannya. Dia sudah muak dengan orang-orang ini, dan dia hanya bekerja keras untuk kepentingan impression culture. Tidak heran dia adalah bangsawan super. Bahkan keluarga Ning dari Sterling Group memperlakukannya dengan hormat. Dan fakta bahwa dia juga bisa menggambar komik yang luar biasa membuatnya menjadi pria yang paling sempurna. Sayang dia menikah. Mengapa semua orang baik sudah diambil? Zuolan sedang berpikir. Han Sen tidak melakukan apapun pada Yu Hetian. Bagaimanapun, Yu Hetian adalah salah satu orang dari keluarga Ning. Han Sen akan membiarkan mereka menghadapinya sesuka mereka. Bagaimanapun, dia masih tidak tahu apakah keluarga Ning adalah teman atau musuh. Dia tidak ingin melewati batas yang tidak terucapkan. Yu Hetian kemudian membawa Han Sen ke planet tempat tinggal paman kedua. Dia bahkan tidak mendaratkan kapalnya. Dia memberitahu Han Sen bahwa paman kedua tidak menyukai pengunjung, jadi dia pergi begitu saja setelah mengantarkan tamu yang ditugaskan untuk dia antar. Ning Yue sedang menunggu Han Sen di pelabuhan antariksa. Dia menggunakan kapal yang lebih tua untuk membawa Han Sen melintasi planet ini. Planet itu tampak sangat primitif. Itu seperti hutan prasejarah. Ada banyak makhluk di sana, dan tempat itu belum pernah berkembang. Saat kapal berhenti, Ning Yue berjalan ke depan untuk memimpin Han Sen. Itu hanya satu hutan besar, dan tidak ada jalan setapak. Paman kedua tidak menyukai teknologi. Dia tidak ingin hal seperti itu berada di dekatnya. Dia juga tidak terlalu peduli dengan bisnis keluarga. Dia tetap tersembunyi selama beberapa dekade. Aku terkejut dia ingin bertemu dengan kamu, khususnya, kata Ning Yue kepada Han Sen seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman lama. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa Han Sen pernah menyakitinya, dan dia harus sendirian selama bertahun-tahun. Mungkin karena urusan orang tua itu. Han Sen sangat mengagumi Ning Yue. Meskipun dia adalah musuh, itu tidak menghalangi kekaguman Han Sen padanya. Han Sen berpikir jika dia berada di posisi Ning Yue, dia tidak mungkin melakukan hal yang sama. Ning Yue sekarang terlihat sangat jinak. Dia adalah orang yang sulit dipahami, dan bahkan Han Sen pun tidak akan meremehkannya. Dalam perjalanan, Ning Yue memohon sesuatu dari Han Sen. Dia memberitahu Han Sen bahwa keluarga Ning memiliki dua orang yang tidak bisa dia singgung. Salah satunya adalah paman kedua dan yang lainnya adalah Ning Yue sendiri. Yang pemarah, anak Tuhan, tidak disebutkan. Tidak akan ada masalah di sana.
Rumput ada di mana-mana dan begitu pula bunga. Hansen melihat lereng dengan beberapa rumah kayu bertengger di atasnya. Dinding konstruksi dibangun dari cabang. Mereka semua tampak seperti buatan tangan, dan meskipun tidak sepenuhnya cantik, itu memberi Hansen perasaan nyaman pedesaan. Paman kedua, Hansen ada di sini, kata Ning Yue dari luar salah satu rumah. Pintu kayu terbuka, dan seorang pria parubaya berjalan melewati kusen pintu. Dia tampak mirip dengan Ning Yue. Dia tampak seperti orang yang lembut, tetapi ketika dia menyingsingkan lengan bajunya, kamu dapat melihat bahwa dia sedang memegang cangkul. Dia juga memakai sandal jepit. Itu adalah kombinasi yang aneh. Masuklah, tidak ada orang lain di sini, jadi anggap saja seperti di rumah sendiri. Paman kedua sangat sopan kepada Hansen, tetapi itu membuat Hansen merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan paman kedua palsu. Dari cara Yu Hetian bereaksi, kamu akan menganggap paman kedua adalah iblis yang suka membunuh orang. Mengapa kamu meminta aku untuk datang ke sini? Hansen bertanya sambil membungkuk. Paman kedua berasal dari periode waktu yang sama dengan Han Jinsi. Jika mereka berteman, Hansen tidak akan menentang memanggilnya paman kedua. Paman kedua memandang Hansen dan berkata, kamu belum pernah melihat Han Jinsi. Itu hanya kata-kata, tapi itu membuat hati Hansen melonjak. Mereka membuat wajahnya berubah. Apakah dia masih hidup? Hansen bertanya, sambil melihat paman kedua.